Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 7 subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda di pembelajaran 6 untuk kelas 1 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa ya kalian berdoa terlebih dahulu. Agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengamati, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat dan dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dengan tepat. Setelah mengamati, siswa dapat menggali informasi tentang aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dengan benar dan dapat mendata kegiatan berkaitan dengan aturan tentang benda-benda yang ada di rumah dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi hubungan pengurangan dan penjumlahan dengan benar dan dapat mengubah kalimat matematika pengurangan menjadi penjumlahan dan sebaliknya dengan benar. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda anak-anak ya. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada yang terbuat dari karet loh. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba kamu sebutkan. Ya, banyak ya terbuat dari benda-benda lainnya. Ya, oke. Nah, yuk kita lanjut ya. Nah, ini ada sebuah sepeda anak-anak. Siapa yang punya sepeda? Itu kalian punya semua ya. Nah, kita lihat bagian-bagian dari sepeda ini ya. Nah, kerangkanya yaitu nih ya, stangnya, kerangkanya ini ya. Nah, ini adalah terbuat dari logam. Ini tempat duduknya atau sadelnya terbuat dari plastik anak-anak. Dan rodanya terbuat dari karet ya. Nah, kerangkanya dari logam. Tempat duduknya atau sadelnya dari plastik. Rodanya dari karet ya. Iya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sepeda dan bahan-bahan asal atau bahan pembuatannya ya. Nah, anak-anak, ini ada berbagai macam benda. Ada apa aja ya? Betul, ada botol, buku, penghapus, ya, cangkir, panci, selimut, kursi, dan wajan ya. Nah, anak-anak akan menyebutkan asal dari benda-benda ini ya. Nah, ini botol terbuat dari apa ya? Bahan dasarnya? Ya, betul anak-anak, dari plastik. Asalnya dari plastik ya. Buku. Nah, asal bahannya dari kayu atau bubur kertas ya. Nah, penghapus. Penghapus dari karet, betul. Nah, cangkir. Cangkir dari apa anak-anak? Betul, cangkir dari kaca. Was, hati-hati ya. Nah, ini ada apa?
Ya, panci. Panci gunanya untuk apa ya? Panci gunanya untuk memasak. Betul, untuk masak air, masak sayur ya. Terbuat dari apa, Nana? Aluminium atau bahan dasarnya aluminium ya. Selimut. Nah, selimut dari kain. Pintar. Nah, ini ada kursi. Kursi dari, betul, dari kayu dan wajan dari logam ya. Nah, anak-anak, ini semua benda-benda ini dibuat dengan apa namanya berbeda ya, bahan dasar yang berbeda dan kegunaannya juga berbeda-beda ya. Botol untuk tempat air, buku menulis, membaca, menggambar ya. Penghapus untuk menghapus tulisan yang salah, cangkir untuk tempat air, panci untuk memasak ya, selimut untuk kita tidak kedinginannya memakai selimut, kursi untuk kita duduk, wajan untuk menggoreng. Dan ciri-ciri dari benda ini juga bermacam-macam ya. Ciri-cirinya sesuai dengan karakter benda ini anak-anak ya. Nah ini, oke, kita lanjut ya. Nah, diskusikan bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Mengapa rumah tidak terbuat dari kertas? Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Nah, isilah tabel di bawah ini dengan benar ya. Nah, diskusikannya bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Ya, agar ada cahaya matahari dan bisa melihat keluar rumah. Pintar. Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Ya, Nana, betul, karena kertas adalah bahan untuk menulis dan rentan rapuh ya. Kalau rumah itu harus kuat diterpa angin hujan ya, karena tempat berlindung kita. Kalau dari kertas nanti dia akan rentan rapuh ya. Mengapa kursi terbuat dari kayu atau plastik? Karena kayu dan plastik mudah dibentuk untuk digunakan sebagai bahan dasar kursi ya, Nana. Nah, inilah hasil diskusi kita. Kita lanjut ya. Nah, ini ada, kita akan mengisi kolom-kolom nama benda, terbuat dari apa, ciri-ciri dan kegunaannya ya. Di nomor 1 ini sudah ada contohnya, gelas, terbuat dari kaca. Bening, keras, permukaannya halus ya. Bening, keras, permukaannya halus untuk tempat air. Ini ada lemari kelas nomor 2. Terbuat dari apa biasanya? Betul, kayu ya. Ciri-cirinya anak-anak? Ya, ciri-cirinya berwarna coklat, memiliki pintu dan rak penyimpanan. Kegunaannya untuk menyimpan peralatan kelas dan buku ya. Nah, di nomor 3 ini ada pintu kayu. Nah, pintu kayu terbuat dari kayu ya, pintu kelas. Nah, maaf anak-anak, nomor 3 pintu kelas terbuat dari kayu. Nah, ciri-cirinya ya seperti biasa, bahan kayu itu berserat dan pintu itu padat, berbentuk persegi panjang biasanya ya anak-anak ya. Nah, kegunaannya adalah akses keluar masuk warga kelas atau juga untuk menutup dan membuka kelas. Kita lanjut ya. Nah, nomor 4 buku terbuat dari bubur kayu ya. Ciri-cirinya permukaannya halus, mudah diserap air dan rentan rapuh ya. Kegunaannya untuk menulis, membaca, menggambar. Nah, nomor 5 ayunan, ada yang dari rotan, kayu, besi, karet, dan lain-lain ya. Kalau yang karet dan kain ya. Nah, karet ini bisa dari ban, itu banyak ya ayunan dari ban ya anak-anak, kita lihat ya. Dan dari rotan juga ada, dari kayu juga ada, dari besi itu ayun-ayunan di TK ya, dari besi. Ciri-cirinya mudah digoyang, teksturnya tergantung dari bahan benda atau ayunan atau asal bahan ya. Nah ini kegunaannya apa? Sarana untuk hiburan atau tempat bermain ya anak-anak. Nah untuk nomor 6, kalian ini ada ember, kalian isi sendiri ya. Nomor 7 juga ya, ember terbuat dari apa biasanya? Plastik. Ciri-cirinya? Ya, berbentuk tabung ya, bulat. Nah, ciri-cirinya itu ya, berbentuk tabung, bulat. Nah,
agak ada yang besar dan yang kecil. Kegunaannya untuk ya banyak, mengambil air, untuk wadah air ya bisa. Panci terbuat dari aluminium. Ciri-cirinya berbentuk tabung ya. Terus sama anak-anak ada yang besar, ada yang kecil, permukaannya halus ya. Kegunaannya untuk memasak air atau sayur ya. Selimut terbuat dari apa kalian bikin ya, penghapus, pensil. Nah, ciri-cirinya kalian sebutkan dari karakter benda tersebut ya. Nah, kegunaannya juga sesuai dengan kegunaan benda tersebut. Silakan ya nanti kalian kerjakan ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan gambar gelas berikut ini. Nah, ini ada tumpukan gelas ya. Satu garis gini 10 anak-anak. 10, 20, 30. Nah, ini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibu Siti memiliki 30 gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Gelas Ibu Siti semuanya adalah berarti ditambah ya anak-anak ya. 30 ditambah 12, ditulis 30 tambah 12 sama dengan 42. Jadi semua gelas ini ada 42 ya. 30 ditambah 12. Nah, sekarang jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 12 gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, kita coret ya, pecah. Kemudian ditulis 42 dikurang 12 sama dengan, nah sisanya ini kita hitung. 10, 20, 30 sama dengan 30 ya anak-anak. Nah, jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas dan 30 buah gelas pecah, gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah ditulis nih 42 dikurang 30, kita coret yang pecahnya. Misalnya 12, ya ini yang tidak pecah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi penjumlahan dua buah bilangan dijumlahkan hasilnya, kemudian hasilnya dikurangi salah satu dari bilangan tersebut, maka akan tampil bilangan yang sebelahnya ya, yang tadi kita sudah bahas tadi di depannya ya. Nah, jadi bisa anak-anak bisa menjumlahkan dan bisa pengurangan. Nah, hasilnya adalah dua bilangan tersebut yang dijumlahkan ya. Perhatikan kembali pernyataan berikut. 30 ditambah 12, 42. 42 dikurang 12, 30. Ya. Nah, jadi jumlah dari bilangan itu dikurangi salah satu bilangan yang dijumlahkan, maka hasilnya adalah bilangan yang dijumlahkan tersebut, yaitu 30 ya. 42 ini dikurangi 30, maka hasilnya ini 12 ya. Dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Dapat ya. Jadi jumlah bilangan jika dikurangi dari dua bilangan yang dijumlahkan, maka hasilnya adalah salah satu bilangan yang dijumlahkan tersebut ya anak-anak ya ini. Nah, hasilnya ini kita kurangkan dengan 12, maka hasilnya 30. 42 dikurang 30, maka hasilnya 12. Itu hubungannya anak-anak ya. Nah, cobalah selesaikan soal berikut. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Nih, di sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil. Toko buku menambah lagi 24 pensil. Pensil di toko buku semuanya berjumlah, nah 22 ditambah 24 sama dengan 46 ya. Lihat ke sini. Jika toko buku memiliki 46 pensil dan 24 buah pensil patah, pensil di toko buku masih utuh sebanyak nih 46 dikurang 24. Sisanya adalah, nah kita coret dulu nih yang patah ya. Sisanya adalah 10, 20, 21, 22. Ini anak-anak. Kita lanjut. Nah, ini ada jika toko buku memiliki 46 buah pensil
Dan 22 buah pensil patah. Pensil di toko buku yang masih utuh adalah, nah kita lihat 46 dikurang 22. Kita coret 22-nya. Kemudian hasilnya 24. 10, 20, 21, 22, 23, 24. Seperti itu ya anak-anak. Kalian akan mengerjakan soal ini nanti ya. Kalian kerjakannya. Ini sama. Kayak tadi keterhubungannya dengan yang sudah kita bahas ya anak-anak. Nah, sekarang kita berlatih di bagian ini ya. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada perbuatan yang benar. Berilah tanda silang pada perbuatan yang salah. Tuliskan pula alasannya ya. Yuk kita lihat nih. Kita bahas ya. Di sini ada seorang anak mencoret-coret tembok. Apakah perbuatan tersebut benar? Ya, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, tidak benar ya, tidak boleh dilakukan, kita kasih tanda X. Mengapa? Mencoret tembok perbuatan tidak baik. Tidak boleh dilakukan karena dapat mengotori lingkungan. Nah, sekarang gambar di bawahnya ini ada seorang anak perempuan sedang bermain ayunan anak-anak. Iya, kita beri tanda pintar kalian ya, checklist. Kemudian alasannya adalah betul, bermain ayunan boleh dilakukan untuk bersenang-senang. Nah, yang bawah juga boleh dilakukan, ya boleh bersama teman, bergembira ya, bersenang-senang. Bermainan ayunan boleh dilakukan untuk bersenang-senang dan bersama teman ya. Nah, ini kalian isi nanti ya. Nah, ini dia duduk di meja. Beri tanda apa ini? Apa alasanmu? Ya, ini main perosotan tapi naiknya dari sebelah sini ya. Nih, boleh atau tidak dilakukan? Apa alasan kalian? Kalian tulis ya. Selanjutnya, presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-teman. Ikuti aturan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 6 ini. Kita sudah menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar dan menggunakan kosakata dalam penulisan kalimat. Ya, tadi ya, ada benda-benda yang memiliki berbagai macam ciri-ciri, kegunaan, serta terbuat dari apa ya. Kita tadi sudah bahas bersama. Dan kita sudah menggali informasi tentang aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda dan mendata kegiatan tersebut. Nah, di sini ya tadi sudah tuh ya. Nah, kita sudah membahas bersama-sama tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kita juga sudah mengidentifikasi hubungan pengurangan dan penjumlahan serta dapat mengubah kalimat matematika pengurangan menjadi penjumlahan dan sebaliknya ya. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas bersama-sama anak-anak. Nah, tugasnya adalah benda memiliki ciri dan kegunaan yang titik-titik. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan titik-titik. Kalian bisa baca ya di buku kalian. Nanti kalian bisa isi soalnya. Nomor 3, isilah bagian di bawah ini. Nah, ini ya. Nah, dari nomor 6 sampai nomor 10 ya. Nama benda ember terbuat dari ciri-ciri dan kegunaannya. Nah, sesuai dengan kegunaannya anak-anak kalian tulis ya. Dan ciri-ciri benda tersebut ya. Dan asal terbuatnya benda tersebut ya. Terbuat dari apa? Ini penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, nomor 4. Nah,
Ketikkan gambar berikut, berilah tanda checklist untuk perbuatan yang benar dan tanda silang untuk perbuatan yang salah ya, dan berikan alasannya. Demikianlah anak-anak pembelajaran tema 7 subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda di pembelajaran 6 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya. Di tema 8, peristiwa alam. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.